Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus, kelas A21. Di dalam video ini saya akan mereview makalah kelompok 4 yang berjudul Cirebon Era Penerus Syekh Syarif Hidayatullah. Baik, berikut saya akan membacakan hasil review saya terhadap makalah ini. Makalah ini yang pertama yaitu ada bab 1, yaitu pendahuluan. Yang mana di dalam makalah ini membahas sejarah Cirebon pada era penerus Syekh Syarif Hidayatullah yang juga dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Yang mana Sunan Gunung Jati adalah tokoh kunci dalam perkembangan agama Islam di Indonesia. Cirebon yang terletak di pesisir utara Jawa Barat memiliki warisan sejarah Islam yang kaya, dan Sunan Gunung Jati memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah ini. Ini makalah ini membahas peran penting Cirebon sebagai pusat pendidikan Islam pada masa penerus Syekh Syarif Hidayatullah. Berikutnya di makalah ini juga ada bab 2, yaitu pembahasan. Dalam pembahasan ini berisi pergantian kepala pemerintahan, yang mana Sunan Gunung Jati lebih fokus pada penyebaran agama Islam daripada pemerintahan kesultanan. Setelah kematiannya, urusan pemerintahan diserahkan kepada Pangeran Pasarean, yang kemudian menjadi calon pengganti Sunan Gunung Jati. Namun, setelah Pangeran Pasarean meninggal, peran penting Cirebon dalam pendidikan Islam tetap berlanjut melalui penerusnya. Kemudian di dalam pembahasan makalah ini juga ada gejolak politik di Kerajaan Cirebon. Pada masa pemerintahan Panembahan Ratu II, Cirebon mulai mengalami masalah politik, yang mana Sunan Amangkurat I dari Mataram mengambil tindakan keras terhadap Panembahan Ratu II yang akhirnya menjadi tahanan politik di Mataram. Selama masa itu, Pangeran Wangsakerta mengelola pemerintahan Cirebon, tapi dalam pengawasan ketat oleh pihak Mataram. Berikutnya juga ada terpecahnya Kerajaan Cirebon, yang mana setelah Panembahan Ratu II meninggal, Cirebon terbagi menjadi 3 kesultanan, yaitu Kesepuhan, berikutnya Kanoman, dan yang ketiga Kecirebonan. Masing-masing memiliki sultan sendiri, dengan Sultan Sepuh menduduki posisi tertinggi, kemudian diikuti oleh Sultan Anom dan Panembahan Cirebon. Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten mengangkat 2 pangeran Cirebon sebagai sultan untuk memperkuat pengaruh Banten di Cirebon. Berikutnya dalam makalah juga ada campur tangan kekuasaan Belanda, yang mana Kompeni Belanda melihat kesempatan dalam konflik internal di Cirebon. Mereka bertindak sebagai penengah dalam konflik tersebut dan secara bertahap mengambil alih kekuasaan di Cirebon. Melalui berbagai perjanjian, Kompeni Belanda mulai mengatur berbagai aspek kehidupan di Cirebon dan memperkuat dominasinya. Kemudian dalam pembahasan makalah ini juga ada runtuhnya Kerajaan Cirebon. Cirebon akhirnya kehilangan kedaulatannya dan ekonomi pusatnya dikuasai oleh Kompeni Belanda. Kepemimpinan Sultan Cirebon menjadi semakin terbatas dan pusat perdagangan berada di bawah kontrol Belanda. Pada tahun 1809, Gubernur Jenderal Denles mencabut kekuasaan para Sultan Cirebon. Berikutnya di makalah ini juga ada bab 3. Bab 3 ini adalah penutup dari makalah ini. Sebagai penutup makalah ini yang berisi perjalanan sejarah Cirebon pada masa penerus Syekh Syarif Hidayatullah menggambarkan transformasi yang kompleks dari pusat penyebaran Islam yang kuat hingga hilangnya kedaulatan di bawah pengaruh Belanda.
Cirebon yang dulunya berperan penting dalam pendidikan Islam dan kebudayaan akhirnya kehilangan peran politiknya. Sejarah ini memperlihatkan dampak besar yang terjadi dalam politik dan ekonomi selama berabad-abad, dan bagaimana perubahan politik di tingkat nasional dan regional mempengaruhi wilayah tersebut. Baik, itu saja review saya terhadap makalah yang telah dibuat oleh kelompok 4. Sekian dari saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.